Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita-berita aktual dari lensakini.com, referensi dan terkini. Dampak banjir di padang sidimpuan petani gagal panen. Hujan deras yang mengguyur kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Selasa 22 September 2020 mengakibatkan terendamnya lahan pertanian milik warga di Dusun 2, Padang Sejati, Desa Manunggang Jahe, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Sejumlah petani mengalami gagal panen dan kepada Lensa Kini mengatakan pada tanggal 25 September 2020 sore hari, Nur Saini Harahap 52 tahun mengatakan hampir 1 hektar lahan sawah miliknya mengalami gagal panen akibat banjir beberapa hari yang lalu. Menurutnya banjir tersebut merupakan banjir kiriman dari Aik Kalimati. Beliau mengatakan lahan sawah miliknya terkena imbas banjir kiriman dari Aik Kalimati dan di mana beliau bekerja dan bertahan hidup dari lahan pertanian sawah ini, namun mereka banyak yang mengalami gagal panen. Nur Saini mengatakan selain tingginya curah hujan, terjangan banjir juga berasal dari hulu Aik Kalimati sebab saat ini tengah ada pengerjaan proyek galian C. Di sana ada proyek galian C dan kalau hujan deras, lahan sawah miliknya dan orang lain akan terkena mencapai 1 meter. Di tempat terpisah, Jul Ahir Harhab 48 tahun, pengusaha peternakan dan perikanan mengatakan selama 5 tahun berternak ayam dan ikan, dirinya mengaku memang sudah sering mengalami banjir. Namun banjirnya masih terbilang biasa lantaran bisa diatasi warga, tetapi sejak ada proyek galian C di hulu Aik Kalimati membuat jalur air menghantam dek pembatas hingga meluap ke lahan peternakan dan perikanan. Jul Ahir berharap kepada pemerintah agar turun langsung meninjau lokasi penyebab banjir tersebut, seraya mengatakan agar pemerintah melihat jeritan rakyat dan harapannya kepada pemerintah turun langsung ke lokasi penyebab banjir yang mengenai lahan sawah dan ternak ikan milik warga dan miliknya. Dari Padang Sidimpuan, Erik Pladio Pulungan dan Aldiansa Siaga melaporkan untuk warga lensakini.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Lensa Kini. Ya, berikut ini yang sedang Anda saksikan adalah merupakan sisa-sisa dari banjir tanggal 23 September 2020, tepatnya di Desa Manunggang Jahe, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, ataupun tepatnya di Pulau Baug. Nah, tidak hilang dari ingatan kita, semalam tanggal 24 adalah Hari Tani Indonesia, di mana pemerintah sedang menggalakkan program ketahanan pangan. Dan seperti inilah kondisi yang Anda lihat, di mana lahan pertanian sedang dilanda banjir. Dan selain itu juga ada peternakan perikanan juga berimbas akibat dari banjir yang jatuh pada tanggal 23 September kemarin. Nah, seperti apa, inilah suka duka ibu-ibu dan bapak-bapak petani juga yang sudah kami jumpai dari tim warga Lensa Kini di sore hari ini. Ibu, boleh tahu namanya siapa, Bu? Nur Saini, ya. Ibu, ini adalah sawah Anda juga ya, Bu ya? Iya. Nah, ini kalau boleh tahu Ibu, banjir yang tanggal 23 ya, efek dari banjir 23 kemarin, Bu. Iya. Nah, seperti yang Anda lihat ini, kira-kira ini selain penyebabnya air hujan, apa juga penyebab yang mungkin Anda rasakan? Itu korekannya itu, kaplingannya itu. Ada ini proyek kaplingan rumah seperti itu ya? Iya. Koreknya sama beko. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bu, ada kira-kira berapa ini sawah yang memang sudah digenangi banjir? Sampai ke sana banyak lah, lebih 1 hektar apa ya, Bu ya. Nah, kira-kira ada nggak pemerintah sudah ataupun dinas terkait yang sudah hadir untuk meninjau langsung lokasi banjir ini, Bu? Belum pernah sama sekali. Ya. Nah, kalau boleh tahu, Bu, ini asal hujan, apakah kondisi akan seperti ini asal hujan atau kayak mana, Bu? Boleh dijelaskan? Kalau kuat hujannya, ya segitu gini lah. Langsung diterjang ya, Bu? Iya, terjangnya dari sana. Ya, harapannya kepada pemerintah ataupun pihak terkait, Bu, mengenai banjir yang sudah menerjang ini persawahan Ibu, milik Ibu dan juga teman-temannya Ibu yang di sana seperti apa? Harapannya kepada pemerintah dan dinas terkait. Itulah makanya itu dibersihkannya katanya itu. Proyek sana ya, Bu ya? Iya. Itu kalau boleh tahu, Bu, proyek apa itu, Bu? Perumahan? Ya, kaplingan. Semenjak ada itu makanya terjadi seperti ini, Bu? Sebelum dikorek, asalkan dikorek dia itu banjir ya. Oh, asal dikorek langsung ada banjir ya. Berarti warga Lensa Kini selain faktor dari cuaca, ternyata ada juga faktor proyek di mana di sana kaplingan ya, Bu, perumahan ya seperti itu ya. Ibu tahu nggak perumahan dari siapa itu? Matorkis dibilang orang. Abid Matorkis. Oh, udah pernah sebelumnya minta izin ataupun misalnya minta izin kepada warga sekitar bagaimana? Nggak pernah, terus dia apa melawan dia. Oh, ada perlawanan. Di sana kan orang itu, orang sana. Iya, iya. Dibilang, jangan di sini buat airnya. Iya, iya. Dulu di sana airnya. Iya. Jangan, itulah gimana mau.
Ada beberapa tanggul saya dan tim melihat di sini tanggulnya ada udah retak seperti tidak berfungsi lagi seperti itu. Benar ya, Bu? Tanggul-tanggul air ya tersumbat semuanya, Bu ya. Ataupun ya kalau boleh tahu arus air yang datang dari ini dari mana aja, Bu? Sebelumnya di mana dan sesudah ada kapingan di sana itu di mana airnya? Iya, iya. Terbagi. Biasanya ini sampai mulut ke sampai sini juga, Ibu ya? Nggak ada air di sini kalau nggak banjir. Oh, oke, baik. Di sana banjir di Kalimantan. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga bersabar dan mudah-mudahan pemerintah dan pihak terkait juga dapat menangani permasalahan yang memang asal datang hujan yang agak deras itu bakalan banjir seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga harapan Ibu nanti bisa didengar oleh dinas terkait ataupun pemerintah. Terima kasih warga Lensak ini, nanti bakalan kita kunjungi lagi ada beberapa warga yang memang terdampak dari banjir yang melanda, salah satunya ada perikanan dan juga peternakan. Nah seperti apa? Ayo kita eksplorasi dari tim Lensak ini di sore hari ini. Terima kasih Bu. Ya baik warga Lensak ini, selain para petani padi dan sawah akibat terjangan banjir, nah kali ini juga efek dari banjir ini berimbas kepada perikanan dan juga peternakan. Nah di samping saya sudah ada Bapak Jul Ahir. Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya, boleh tahu Pak, ini adalah kolam ataupun ternak di Bapak ya Pak? Iya. Dan ini memang hasil dari material yang dikirim oleh banjir. Dikirim oleh banjir. Ya. Dan sudah berapa kali Bapak ini terkena banjir Pak? Sebenarnya ini yang ke-3 kali. 3 kali ya Pak? 3 kali. Ada yang ketiga kali ini, yang sebelum ini pernah juga, itu yang paling parah sebenarnya. Tapi itu tidak ada realisasi atau bagaimana, kita kerjain balik. Di saat kita mau apa, datang banjir lagi. Itulah malam apa? 2 hari yang kemarin. Ya, 2 hari yang kemarin. ada berapa kali Pak? Dalam ini ini dikorek lagi atau gimana Pak? Gitu. Ada berapa kali Pak? Kita borongkan lagi dengan masyarakat swadaya. Ya. Mereka harian kita korek lagi kedalaman 1 meter. Ya. Nah, untuk menarik kembali yang sudah kita tarik untuk menghidupkan kembali peternakan. Ternyata baru sekitar 2 hari selesai kita korek, datang lagi banjir. Nah inilah dia yang sekarang ini masih tahap mau merencanakan lah dikorek atau tidak lagi atau mau dibiarkan. Dan menurut informasi yang kami terima Pak, apakah benar selain faktor dari cuaca alam seperti banjir, apakah ada kira-kira faktor yang lain menyebabkan terjadinya banjir sehingga menjadi langganan sering untuk ini merusak perikanan dan juga peternakan Bapak Julahir? Sebenarnya memang ada. Ini umur dari lahan kita ini sebenarnya sudah hampir kurang lebih 7 tahun. Selama 5 tahun tidak pernah kejadian begini, kalaupun banjir tidak pernah berimbas mengganggu peternakan kita. Tapi setelah memang ada perubahan aliran air atau paret, itu sudah mengakibatkan inilah akibatnya, sudah tidak tentu lagi. Itu akibat dari adanya pengusaha yang membuka kaplingan, yang mempunyai beko sendiri, melakukan perombakan-perombakan. Sehingga aliran air yang dulunya sudah tidak dijalani, sehingga air mencari jalur sendiri. Inilah imbasnya sekarang yang berimbas ke persawahan sama peternakan kita di sini. Sebelum terjadi proyek, apakah mereka konfirmasi kepada warga Tidak sekitar? pernah sama sekali. Karena saya dengar juga bahwasanya dari masyarakat ada yang keberatan, dia bilang bahwasanya tano-tanoku urusan mulu. Keberatan datang ke kantor, itulah bahasanya. Pak Julahir, maaf ya, kalau boleh tahu Pak, selama ini yang diterjang banjir ini kira-kira berapa taksasi kerugian yang Bapak alami Pak? Kalau kerugian kita sudah gagal panen di saat sekitar 4 hari kurang lebih kita mau panen nila dengan kapasitas 3 ton. Itu habis seketika. Nah, kita masukkan lagi bibit dengan persiapan untuk ternak lele sudah ditimbun lagi. Hingga kalau kita taksasi, saya sudah bisa hitung-hitung sudah hampir 100 juta ke atas. Ratusan juta kerugian kita. Belum lagi kita mengupakan pekerja-pekerja untuk menarik material yang menimpa semuanya. Oke, harapan kedepannya Bapak kepada dinas terkait ataupun pemerintah dan juga kepada proyek yang sedang ini lagi berjalan, apa kira-kira nih? Harapan kita selaku warga ya, kepada pemerintah, marilah terjun ke bawah. Jangan yang nampak dekat di mata, yang di luar daripada agak payah ke pelosok ini. Kalau saya pribadi kurang tidak begitu apa ya, tapi kalau namanya petani-petani sawah ini yang gagal panen, dibiarkan begitu padahal mereka hanya untuk
kehidupan mereka. Bukan lebar kali sawahnya, tapi kalau sudah sempat setengah daripada sawah yang dikelola itu pun ngongkos. Gimana mereka mau hidup lagi? Nah, pemerintah, lihatlah ke bawah. Inilah tangisan masyarakat itu. Janganlah dibiarkan atau ya udah mana yang nampaklah kita kerjakan, jangan begitu. Apalagi begini, pemerintah pusat menggalakkan ketahanan pangan dengan krisis yang terjadi saat ini. Ini saatnya, dari mana masyarakat lagi? Kalau memang pemerintah tidak menggalakkan, walaupun dari mana, mari galakkan ekonomi rakyat itu. Seperti peternakan kita juga. Ini toh untuknya, banyak di sini, ada pekerjanya. Saat begini apa yang mau mereka cari lagi? Pekerjanya. Saya pun tidak bisa lagi menggaji mereka. Ini imbasnya. Sehingga inilah yang terjadi. Makanya memang saya sangat ingin pemerintah turut andillah solusi. Ada alat berat di sana, turunkan saja. Saya rasa hanya 2 hari. Kenapa harus bangunan jalan saja? Sawah ini dikerok, keluarkan alat beratnya, dikerok. Mungkin mereka bisa melanjutkan bersawah lagi. Paret yang sudah tertutup dibuka kembali. Nah, inilah dia. Inilah harapan saya. Tidak akan rugi pemerintah, menyenangkan untuk masyarakat. Inilah harapan saya. Baik, terima kasih Bapak Julair atas waktunya, dan semoga apapun yang memang kita berikan informasi kepada warga Lensa, mudah-mudahan pihak ataupun dinas terkait dapat melihat langsung seperti yang disampaikan oleh Bapak Julair. Dan ya, semoga bersabar Pak, mudah-mudahan ini kedepannya akan lebih baik lagi Pak. Ya. Baik warga Lensa, kini sampai di sini Erik dan Aldi dan juga Amru melaporkan untuk warga Lensa kini terkait banjir yang melanda beberapa lahan pertanian dan juga peternakan dan perikanan yang ada di Kota Padang Sidimpuan, tepatnya di Pulau Bauk, Padang Sidimpuan Tenggara. Anda baru saja menyaksikan berita-berita aktual dari lensakini.com, referensi dan terkini. Untuk mendapatkan informasi terupdate, tekan tombol lonceng dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe.